mungkin atau melalui pintu yang bisa kami siapkan dan bisa menjadi media untuk terus ilmu dan kita informasikan dan kapasitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambahnya ilmu, bertambahnya kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti di ujung kajian pada jamaah yang ingin bertanya terkait dengan topik yang dibahas pada hari ini, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal-hal keseharian kita, nanti bisa disampaikan kepada kajian dan bermanfaat bagi kita semua. Pada kita Dr. Fadoni disilakan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita hormati Dr. Haji Hamim seluruh pengurus dan jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memasuki ayat yang mengkafi, ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi wa la khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina 'abdan. Ma asyhadtuhum, ma itu di dalam kaidah nahwu itu ada ma mausul, ada ma nafi. Di antaranya mausul itu artinya sesuatu, kalau ma nafi itu artinya tidak. Seperti la, tidak. La itu juga ada la lin nafi, ada juga la lin nafi, artinya tidak. Kalau la lin nafi itu artinya jangan. Kalau tanpa alif adalah itu namanya la takhir, artinya sungguh-sungguh. Padahal dari satu kata sama-sama la, bisa berarti tidak, bisa yaitu nafi, bisa berarti jangan yaitu nahi, bisa berarti sungguh-sungguh yaitu la litakhir. Ma ashadtuhum, ini ma dan nafi, artinya tidak. Ma ashadtuhum, aku tidak mempersaksikan atau menunjukkan. Syahadat itu sudah bahasa Indonesia. Dari bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia itu cukup banyak. Jadi kalau ada orang di Indonesia
mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam dan Islam itu dari Arab. Mestinya kita berterima kasih. Perlu dikritik memang orang ke Arab-Araban, yang begitu juga orang ke Cina-Cinaan, orang ke bule-bulean, orang ke barat-baratan. Ya. Tetapi secara historis kita berhutang budi terhadap dunia Arab, termasuk dalam bahasa kita. Banyak bahasa yang diserap dari bahasa Arab, termasuk juga misal ada majelis musyawaratan itu dari bahasa Arab, majelis dari bahasa Arab. Rakyat itu jadi bahasa Arab, dari rakyat, artinya dilihat oleh banyak orang, artinya publik melihatnya sehingga disebut dengan rakyat. Terus diwan itu dari bahasa Arab. Begitu banyak bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Jadi kalau kita jelek-jelekin orang Arab, menurut saya ya kurang tahu diri lah, atau terima kasih. Nah, terkait dengan misalnya kemarin, ini saya perlu luruskan. Jadi kita mesti dalam posisi objektif. Tidak boleh, Al-Quran kan jelas, wala yajrimannakum sa'ana'an qaumin 'ala alla ta'dilu ya'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian seseorang kepada satu kaum membuat dia tidak berbuat adil. Tidak ada alasan kita untuk tidak objektif, tidak ada alasan kita untuk tidak jujur, tidak ada alasan kita untuk tidak atau untuk melawan logika kebenaran dan juga melawan data serta fakta. Ini prinsip sebagai umat Islam. Jangan sampai kita kebencian kepada seseorang, konflik kepada orang lain, perbedaan pendapat kepada orang lain, kemudian mengatakan orang lain semuanya salah. Ini nggak boleh. Paling dicoba kalau kita membaca hadisnya tentang bulan Syaban, Pak Jamil ya. Bulan Syaban Rasulullah sampai mengatakan bahwa ada hadis yang tolibu wa azawajalla ila khalqihi. Hadis yang lainnya sidu, artinya turun kalau ya tolibu memperlihatkan. Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepada makhluknya fil lailatin nisfi min Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Wa yaghfiru li jami'i khalqihi, dan mengampuni semua makhluknya ila muslimin musahihun wa musahihun, kecuali yang musyrik dan yang bertikai. Jadi bulan Sya'ban itu Allah ampuni semua dosa, kecuali dosanya orang yang musyrik dan dosanya yang bermusuhan. Kenapa permusuhan itu dipelihara? Kenapa Allah dipelihara? Kalau kemudian ada perbedaan pendapat, wajar biasa. Ada yang setuju pemilu ditunda, ada yang lebih banyak lagi tidak setuju pemilu ditunda. Itu kan biasa saja. Ya, tidak kemudian harus bermusuhan. Ada 3 partai yang tidak setuju, ada yang setuju, ada 5 partai yang tidak setuju, itu biasa. Ya, NU mengatakan setengah setuju, dan ada yang mengatakan itu masuk akal. Muhammadiyah nggak setuju, MUI nggak setuju. Tapi jangan kemudian melahirkan kebencian. Nah, saya ingin katakan kejujuran misalnya seperti itu. Ketika Jenderal Dudung kemarin sempat ramai, Jenderal Dudung bilang Allah itu bukan orang Arab. Dalam konteks logika dasar silogisme, ini benar. Allah itu mendefinisikan Allah yang paling tepat adalah dengan definisi negatif. Allah bukan, Allah tidak, Allah bukan manusia, Allah tidak ini. Saya katakan benar tadi, silogisme itu ada premis mayor, ada premis minor. Ya, kemudian kesimpulan premis mayor misalnya Allah itu bukan manusia. Orang Arab itu manusia, maka Allah bukan orang Arab. Benar, gitu loh. Gak ada yang salah. Ya, premis mayornya kan Allah bukan manusia, ya, orang Arab adalah manusia, maka Allah bukan orang Arab. Itu benar. Cuman karena ya,
Allah itu bukan orang Arab, Allah bukan orang Cina, Allah bukan orang bule, Allah bukan orang Jawa, Allah bukan orang Batak. Saya pikir nggak begitu ramai. Karena disebut orang Arab aja seolah-olah ini menyebutkan orang Arab, ini menjadi ramai. Nah, makanya menjadi public figure, menjadi elit itu memang harus hati-hati dalam membuat narasi. Ya. Kenapa? Ya. Karena ini sensitif sudah jadi dalam konteks publik. Harus bijak, harus kontekstual. Ya, harus kontekstual. Misal ada orang sedang rebutan, dikejar-kejar dari kolektor, dikejar-kejar terus rumahnya disatroni dan seterusnya. Kemudian kita datang, udahlah sabar. Ya nggak pas. Nasihat sabar benar, tapi tidak pada konteksnya. Udah cari solusi. Aku pinjemin dulu, atau kamu pinjam orang sana, atau kamu usaha itu. Ini konteks solutif. Tapi kalau kemudian kita datang sabar saja, itu bukan solusi, itu nggak pas. Nasihat sendiri itu benar, tapi ketika itu diberikan kepada orang yang sedang dikejar-kejar dari kolektor, nggak pas. Yang perlu kita nasihati sabar, yang utangin itu perlu kita nasihati. Yang dikejar-kejar ya kita bilang sabar, itu takdir Allah, benar takdir Allah, tapi nggak pas. Disinilah perlunya ilmu komunikasi sosial. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengerti RKPC ini harus relatif hati-hati. Jangan latah, jangan kemudian semaunya untuk berbicara. Khadibul umma ala qadri umurihi. Artinya ketika kita bicara itu mesti tahu konteksnya, tahu situasinya, tahu fotonya orang-orang yang sedang kita hadapi. Jadi kalau kemudian kita lihat medsos komentar-komentar, ya itu orang awam komentarnya nggak karuan. Tapi kalau sudah menjadi public figure, ya menjadi orang yang dikenal orang lain, banyak orang, mesti hati-hati. Bahasanya harus terukur. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ma'ashatuhum, aku Allah tidak mempersaksikan, memperlihatkan khalqas samawati, penciptaan langit wal ardi dan bumi. Kalau bicara tentang langit itu seringkali bumi dan langit, itu langit dan bumi. Artinya apa langit? Betapa luasnya langit itu. Sementara bumi kalau melihat konteks ini, bumi itu hanya satu. Seringkali orang bilang jangan-jangan bumi ini bukan di sini saja, ada bumi yang lain. Kalau kita melihat redaksi Al-Quran, wal ardi selalu mufrad. Artinya bumi itu hanya satu yang kita tempati. Sementara langit angkasa itu luas sekali, ada banyak planet. Wala khalqa anfusihim, dan tidak menjadikan diri mereka wa ma kuntu, dan aku tidak mutakhidal mudillin, dan menjadikan orang-orang yang mudillin, menyesatkan. Kalau dhalim itu sesat, kalau mudillin menyesatkan. Itu maksudnya di sini adalah konteksnya iblis. Ma'asatuhum, aku tidak mempertontonkan kepada mereka para iblis penciptaan langit-langit dan bumi, dan tidak juga aku pertontonkan kepada mereka penciptaan diri mereka, dan aku tidak menjadikan orang-orang yang menyesatkan yaitu iblis aduda. Jadi ada orang yang tersesat, ada orang yang menyesatkan. Ini dua hal yang berbeda, dua kelompok yang berbeda. Jadi kalau kita tersesat, itu menjadi korbannya iblis. Kalau kita ikut menyesatkan, memberi pengaruh orang yang tersesat dan berbuat dosa, itu namanya kita sudah jadi iblis. Kelasnya ini beda. Korban iblis dengan kolega iblis ini beda. Kalau korban iblis orang yang tersesat, kalau kolega iblis orang yang ikut bersama-sama, menjadi akhirnya iblis menyesatkan. Udahlah, korupsi itu kan biasa, dari dulu juga ada. Ya itu udah kolega iblis. Ada orang yang berbuat dosa dan bangga menceritakan dosa itu kepada orang lain. Ini kolega iblis. Bukan orang korban iblis, tapi ini sudah jadi kolega iblis. Maka ada bahasa zalim, kalau zalim ada bahasa
menyesatkan. Ya, iblis punya akhir, punya kolega-kolega yang bernama manusia yang ikut serta menyesatkan manusia yang lain. Al-Duda ay awana, ya, penolong. Yaqulu ta'ala haula'il ladzina takhaddamuhum awliya'a min duni bi amsalikum la yamlikuna syai'an wa la ashhadakum khalqas samawati wal ardi wa la kanu idzaka mawjudin. Allah berfirman, haula'il ladzina, mereka takhaddamuhum, yang menjadikan para iblis itu aulia, sebagai panutan, sebagai kekasih, sebagai kolega min duni selain aku, tapi itu amsalikum, itu adalah hamba sebagaimana kalian. La yamlikuna syai'a, ya, iblis itu tidak punya kelebihan dari kalian. La yamlikuna syai'a, tidak memiliki sesuatu. Wala asadukum khalqas samawati, dan aku tidak menunjukkan kepada para iblis itu penciptaan langit dan bumi. Wala kanu idzaka mawjudin, dan tidak juga hal itu bisa terwujud. Pertanyaan paling mendasar adalah ini pertanyaan epistemologis. Jadi kalau kita belajar filsafat itu sebenarnya belajar metodologi berpikir. Ma'asatuhum, mengapa sih Allah sampai menceritakan tentang ini, bahwa aku enggak menontonkan kepada iblis? Apa pesan yang ingin disampaikan Allah kepada kita dengan narasi ini? Pertanyaan yang lebih mendasar, apa sih manfaatnya kita tahu bahwa Allah tidak menontonkan penciptaan langit dan bumi kepada iblis? Kira-kira gitu. Bapak Ibu Saudara, pertama, iblis itu tidak punya kelebihan atas kalian. Kalau orang itu dipertontonkan proses penciptaan, berarti dia tahu dapurnya. Kalau dia tidak tahu dapurnya sebelumnya, dia bisa melakukan dan mengolah apapun, termasuk mempengaruhi manusia. Jadi bumi, langit itu diciptakan seperti ini, bumi diciptakan seperti ini. Ya, meskipun barangkali tidak bisa meniru, tapi paling tidak dia tahu sebelumnya, sehingga punya kelebihan secara detail terhadap dunia seisinya itu. Dengan begitu dia tahu struktur bumi dan langit dan serta isinya, sehingga kalau tahu struktur langit, penciptaan langit dan bumi, berarti juga tahu struktur isinya. Kalau tahu struktur isinya, berarti bisa merubah-rubah. Apalagi cuma menggoda. Ditegaskan bahwa iblis sebenarnya tidak bisa menggoda kalau kamu punya prinsip. Iblis tidak bisa menggelitirkan kamu karena iblis tidak seperti, betul kata Ibnu Katsir di sini. Ya. Wala abidu amsalikum, iblis itu, ya, abidu amsalikum, iblis itu seperti hamba-hamba yang lain, tidak tahu itu, sama-sama tidak tahunya. Kalau dia merasa tahu, berarti dia klaim. Dan orang klaim itu lemah. Contoh, aku dekat dengan presiden loh, itu kadang-kadang klaim, dia nyari dana ke sana kemari, nipu orang sana kemari. Padahal sebenarnya dia tidak pernah jumpa sama presiden, atau pernah jumpa pada saat kampanye ketika ditunjukkan fotonya. Kemudian dia klaim kedekatan itu, dia bisa mengakses, kemudian dia jadi pengusaha untuk mendapatkan. Iblis itu adalah orang-orang yang sering menggunakan klaim. Itu maksudnya, itu pesan yang diberikan kepada kita. Artinya manusia mesti percaya diri bahwa iblis itu tidak bisa menggoda kalau kita tidak mau digoda. Iblis itu hanya bisa menggoda kepada mereka yang mau digoda, dan iblis itu suka klaim, tahu ini, tahu itu. Maka kemudian kadang-kadang iblis menggunakan paranormal yang tahu banyak, padahal itu dukun yang menyesatkan. Itu klaim. Jadi Bapak Ibu Saudara, maka ayat ini menjadi penting. Hai manusia, kamu kuat untuk menghadapi iblis, karena iblis itu tidak punya kelebihan atas kamu. Kamu tidak, iblis itu tidak tahu proses penciptaan dirinya, enggak, Allah lebih tahu. Begitu juga tentang penciptaan langit dan bumi.
Wa ma kuntum mutakhidal mudillina aduda. Dan satu hal lagi, Allah tidak menjadikan orang-orang menjadi orang yang menyesatkan itu aduda, awana, penolong. Kalau dia bilang bahwa bisa membantu, tidak. Kalau dia bisa mengakses kepada surga, tidak. Kalau dia merasa bahwa dia dekat dengan Tuhan, tidak. Dia bisa melakukan segala hal, tidak. Dia bisa membantu dan menolong kamu, tidak. Aduda itu awan. Bapak Ibu dan Saudara, ya perlu ta'ala Allah sendiri berfirman, al-mustaqil dalam hadis qudsi. Al-mustaqil bahasanya udah beda, bahasa Quran. Meskipun ini tidak disebutkan hadis qudsi, tapi bahasa Quran dengan bahasa hadis itu berbeda. Kalau Quran itu redaksi dan maknanya dari Allah. Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, redaksinya dibuat oleh Rasulullah. Ini bedanya. Kalau hadis nabawi ya, itu makna dan redaksinya dari Rasulullah meskipun diilhamkan oleh Allah. Annal mustaqil. Ya, maka di sini tidak dikasih tanda kurung ya. Kalau dikasih tanda kurung itu berarti Quran. Mestinya Ibnu Katsir memberikan penjelasan ya. Karena ini bagi yang tidak familiar dengan perbedaan antara Al-Quran dan hadis, ini bisa salah paham. Kalau Allah Ta'ala seolah-olah itu mesti Al-Quran. Tidak. Saya nggak tahu kalau di ayat-ayat sebelumnya, karena saya tidak masuk di situ. Apakah itu diberikan penjelasan? Tapi dari sini, kalau tanda kurung berarti Quran, kalau bukan tanda kurung, kalau Allah Ta'ala Allah Ta'ala berarti hadis qudsi. Dari redaksinya udah pasti berbeda. Ya, redaksi manusia meskipun itu Rasul dengan redaksi Allah pasti berbeda. Kita lah di antara manusia itu lah. Ada seorang profesor mengatakan begini, makalul min profesor juga. Jadi profesor mengatakan begini, kita mudah berpikir, benar itu ngomongnya profesor, kalau dengan profesor begitu. Jangan-jangan bukan profesor atau jangan-jangan itu diaku-akukan sama profesor. Ini ucapan yang lain, kemudian ini diakui sebagai ucapan profesor padahal bukan dari profesor asal gurunya. Misal seperti itu. Karena ya orang itu omongan anak kalau bahasa ilmiahnya ya narasinya lulusan S1, narasinya lulusan S2 sama narasinya lulusan S3 itu tetap bisa dibedakan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, maka Quran dan hadis apalagi Quran, narasi Allah dengan narasi manusia pasti jauh berbeda. Ya. Kalau kemudian ada profesor, ada dokter, kemudian narasinya sama dengan orang tidak sekolahan, itu berarti dulu kuliahnya serius sama enggak, atau karena dia bisa menjaga emosi atau tidak, atau sedang marah. Anda mustaqil, aku sendirian kata Allah. Bikhalqi isla asya'i, menciptakan segala sesuatu, kulliha, semuanya. Ya. Wa mudabbiriha, dan mengatur segala sesuatu itu, muqaddiriha, dan mengukur, membuat ukuran segala sesuatu itu. Wa haddi, dan aku sendiri, laisa ma'i, tidak ada yang bersamaku fi dzalika, dalam hal itu syarikun, partner, wasirun, dan pimpinan, wala musyirun, wala nadirun, kama qala. Pokoknya tidak ada partner, tidak ada petunjuk, tidak ada teman, tidak ada yang lain-lain. Allah betul-betul sendiri ketika inilah tauhid, menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan seluruh alam ini. Ulidu ulladina, kul katakan udhu, ya, panggillah alladzina, orang-orang jahantum yang kalian percaya min dunillahi, selain Allah, la yamlikuna, yang tidak memiliki misqala dzarratin, sekecil apapun fis samawati, di langit, wala fil ardi, dan di langit dan wala fil ardi, dan di bumi, famalahum fihima, dan tidak mereka di dalam langit dan bumi man syaraka wa malahu minkum min dhahirin,
Jadi tidak punya sekutu dan di antara mereka juga tidak ada yang membantu. Wala tanfa'u syafa'ah indahu illa liman adzina. Tidak ada manfaat syafaat itu di sisi Allah illa liman adzinalah, kecuali bagi hamba yang Allah izinkan untuk memberi manfaat itu. Wa ma kuntu muttakhidil mudillina aduda. Qala Malik, kata Imam Malik, makna aduda yaitu akwana, penolong. Jadi tegas ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa manusia adalah makhluk yang kuat yang tidak bisa digoda oleh siapapun kecuali manusia itu rapuh sehingga mudah digoda, atau manusia itu sengaja menggodakan diri. Kan banyak juga manusia yang menggodakan diri, ya, datang menawarkan sesuatu yang jelas-jelas itu tidak diperbolehkan. Itu namanya manusia yang menggodakan diri. Wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda ai awana. Janji-janji apapun, contoh misalnya korupsi barang, udahlah aman ini, nanti kalau kamu kena apa-apa aku yang menghadapi. Tapi ketika kena apa-apa dilepas. Artinya dijadikan, dikorbankan. Dan seringkali begini, ini yang sering dimanapun, dan ini akan terjadi sampai kapanpun. Ya, coba kita cari di Al-Quran ini, tapi cari Al-Quran yang spesifik. Coba sama-sama cari nanti ayat yang lebih spesifik. Dan ini sudah menjadi teori. Kalau saya nggak tahu secara sosiologis, saya belum menemukan teori ini. Tetapi prakteknya ini terjadi. Dalam sejarah kita bisa baca, hari ini bisa kita baca, dan banyak kasusnya. Contoh begini, kalau ada orang melakukan, tapi Al-Quran seringkali ada melakukan bahwa mereka tidak akan bisa membantumu, mereka tidak akan bisa menolongmu, mereka tidak akan bisa menanggungmu, dan mereka akan lepas diri dari itu. Itu banyak ya tentang itu. Tapi fakta sosiologisnya begini, ketika ada orang melakukan kesalahan berjamaah, apakah itu partnership dalam pengertian tidak hierarkis, ya, bareng-bareng, atau partnership dalam pengertian hierarkis, ada atasan, ada bawahan. Ketika ini terbongkar, ya, maka banyak dari mereka yang lepas diri. Dalam teori sosiologis itu yang kalau ini tidak ada, saya ceritakan ini, akan ada yang dikorbankan. Dan yang dikorbankan ini adalah orang-orang kecil, orang-orang lemah. Ya, contoh misalnya, ya, ketua partai, kader partai jadi menteri, ada dirjen, ada direktur, kemudian ada staf. Kalau ini terbongkar dan tidak OTT, ya, tidak gamblang OTT, maka yang dikorbankan staf. Nggak kuat juga yang dikorbankan direktur, nggak kuat juga yang dikorbankan dirjen, nggak kuat juga diberikan menteri, kader dari partai, ketua partainya selamat. Kasus ini kan berulang kali dari dulu. Di masa kerajaan ini terjadi. Selalu yang dikorbankan paling kecil, nggak mempan lagi atasannya, nggak mempan lagi atasannya. Biasanya otak pemikirannya dari korban. Ya, contoh yang paling sederhana di antaranya yang baru-baru ini, tunda pemilu gitu kan. Ketua partai dihajar sama kadernya, minta maaf dan cabut ucapan itu atau KLB. Hari ini akhirnya apa? Dia enggak, anak buahnya suruh cerita bahwa dia dipanggil si A, ini kronologinya dia rapat. Ini kan sebenarnya bagian daripada teori itu. Akan mencari korban, dan korban itu adalah orang yang paling kecil, nggak kuat paling atas. Kalau dibidik paling atas, bagaimana mengorbankan yang lain? Bapak Ibu dan Saudara
sekalian, walan tajid li sunnatillahi tabdila, tidak akan pernah menemukan sunnah Allah. Dan proses ini akan terjadi siapapun presidennya, siapapun rajanya, siapapun sultannya, akan selalu terjadi logika seperti ini. Kalau kemudian kita buat teori, mestinya ada nama teorinya apa. Dan banyak kan Al-Quran bicara tentang ini. Aku berlepas diri dari kalian. Banyak kan ayat gitu. Aku berlepas diri dari kalian. Mereka enggak. Ini diantaranya wa ma kuntum muttakhidal mudillina auda. Mereka tidak akan bisa menjadi awanan auda. Orang-orang yang menyesatkan itu tidak akan pernah bisa menjadi penolong. Meskipun inisiator, meskipun dari awal dia menanggung, meskipun dari awal dia menjamin, meskipun dari awal dia yang bertanggung jawab, tetapi namanya orang yang mudillina wa ma lahu adna wa ma kana lahu adna. Mereka tidak akan pernah mampu menyelamatkan. Pokoknya kalau teorinya begini, kalau kita diajak untuk melakukan kesesatan, pasti di situ tidak ada orang yang bisa menjamin untuk menyelamatkan kita. Berangkat dari ayat ini, semua bentuk kesesatan itu yang dilakukan secara berjamaah, maka apakah berjamaah itu kolegial, apakah berjamaah itu bersifat hierarkis, maka tidak ada yang bisa menjamin untuk menyelamatkan dan atau membantu terhadap perilaku kesesatan itu. Makanya saya selalu bilang Al-Quran ini dasar, mengajak kepada logika kita untuk cerdas. Jadi kalau kita membaca Al-Quran tidak pernah cerdas, berarti ada yang salah dalam kita membaca atau metodologi memahami Quran. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah. Wa yaqulu nadu syuraka'il ladzina za'amtum fata'awkum falam yastajibu lakum wa ja'alna bainakum mawbiqan. Wa yauma, dan pada hari yaqulu, Allah berfirman. Wa yauma yaqulu, pada hari, kenapa di sini diawali dengan wa yauma? Artinya hari yang akan datang pasti terjadi ketika Allah kemudian menuntut kepada mereka yang melakukan kesesatan untuk meminta tolong kepada orang-orang yang menjamin tadi. Jadi begini Pak, kalau kita bekerja di satu institusi, satu lembaga atau satu korporasi, di situ pasti ada hierarki, ada bawahan, ada atasan. Bawahan tidak harus taat kepada atasan kalau itu melanggar, kalau itu salah. Sebab apa? Atasan tidak akan pernah mampu untuk menjamin keselamatan bawahan. Be yourself. Jadi diri sendiri. Maka pertanggung jawaban akhirat kita itu bersifat individual, bukan bersifat komunal. Ini pada masa itu banyak semua, tapi tetap pertanggungjawaban itu bersifat individual, personal, bukan komunal, ya, bukan berjamaah. Kalau namanya pertanggungjawaban individu, artinya apa? Dalam konteks ini kita perlu menjadi diri sendiri dengan prinsip-prinsip yang kita miliki, dimanapun dan apapun profesi kita harus betul-betul menjadi diri sendiri, tidak melarutkan dalam situasi tanpa kontrol dengan prinsip-prinsip personal kita. Yaqulu, Allah berfirman, nadu, panggillah syurokai, syarikat-syarikat, kolega-kolega, alladzina za'amtum, yang engkau percaya, yang engkau yakini, fada'auhum, maka kemudian mereka memanggil kepada kolega-koleganya, falam yastajibu, maka kolega-kolega itu tidak menjawab lahum, terhadap mereka. Hum itu sama-sama mereka, tapi ada mereka yang memanggil, ada mereka yang dipanggil.
panggil, yaitu koleganya. Wa ja'alna, dan kami jadikan bainakum, di antara mereka dan para koleganya, maubiqa, ay muhlika, perusak. Kenapa di sini muhlika? Ay muhlika artinya apa? Saling menyalahkan. Ini dua orang mencuri, ketahuan, ketangkep. Biasanya saling menyalahkan. Satu dengan yang lain saling menyalahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kakak beradik, udah kita kabur aja deh. Gak usah izin sama bapak, kalau diizinin titik kita nggak dikasih izin, kabur mereka. Ketika kemudian akhirnya ketahuan sama bapaknya pulang, anak-anak itu belum pulang. Dari mana kalian? Enggak, saya diajak kakak. Apa kamu yang muncul? Ini satu dengan yang lain saling menyalahkan. Ini gambaran. Kalau orang itu sudah menerima panisme, kata menerima panisme, ya, ketahuan salahnya, itu biasanya saling menyalahkan. Di sini bahasanya malah muhlika, mubiqah, saling merusak, saling membunuh karakter dan sebagainya. Ya kayak kemarin ada ketum partai mengusulkan tunda pemilu, kemudian ketika dituntut mau KLB, akhirnya saling menyalahkan. Kan saya acara rapat yang lain yang suruh ngomong anak buahnya, saya diundang dari sana dan seterusnya, saling menyeret lah bahasa kita, ya, saling menyeret. Ya biasa kalau orang ketemu KPK, kita kan sering kali bilang, ini siapa yang diseret ini, siapa nanti yang kena, siapa yang disebut ini, dan gitu. Ada kasus EKTP, ya. Sekarang tetangga kita di sini, mantan dirjen, udah ditahan sekitar 2 bulan yang lalu. Dan pertanyaannya, kasus KTP berapa tahun yang lalu, ditahannya sekarang, ini kan mau menyeret siapa kan gitu. Video kemudian muncul, ada disebut seorang gubernur, disebut-sebut, sekarang viral lagi kan gitu. Ya. Jadi sebenarnya Al-Quran itu sudah memberikan clue secara teoritis. Ya. Kalau kita bilang sebenarnya clue itu, ya, sudah bahan. Bisa dikatakan, kalau saya lebih mengatakan bahan setengah jadi, Quran ini bahan jadi sebagai sebuah teori. Dan luar biasanya, simple bahasanya daripada teori-teori yang pernah kita pelajari dari yang ada. Ya, coba. Ya. Yastajibu lakum wa ja'alna bainakum mawbiqa. Tapi bahasanya sudah dipahami, orang awam pun bisa memahami gitu. Fada'akum falam yastajibu lakum wa ja'alna bainakum mawbiqa. Tidak menjawab. Bahkan di antara mereka itu saling menyeret, saling menyalahkan, saling merusak. Mawbiqa itu. Wa ra'al mujrimuna, dan orang-orang yang mujrimun. Kita lihat dulu. Ya. Yaqulu ta'ala mukhbiran, memberikan kabar amma yukhatabu bi al-musyrikina, ya, tentang apa yang dikitabkan, memberikan berita kepada orang-orang musyrik yaumul qiyamah, pada hari kiamat, ala ru'usil ashhad, pada pemimpin-pemimpin menjadi saksi, takri'an atau bihan, untuk mengolok-olok, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia untuk membuli lah, kira-kira takri'an, ya paham ya, bahasa sekarang membuli gitu ya. Membuli. Sebenarnya itu taubikan lebih rendah daripada membuli, ya. Taubikan merendahkan, menghinakan. Ya, lebih keras, lebih keras, ya. Menghinakan. Nadu suraka dari yakna ajahantum, ayat dari dunia di kehidupan dunia, untuk panggil mereka yang pada hari yang itu nakum, ya, mereka menyelamatkan kalian memang fihi, dari keadaan kalian. Dia panggil, suruh mereka menyelamatkan. Kama qala ta'ala wa laqad ji'tumuha furoda kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawalnakum wa ra'adzulikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladzina za'amtum annakum fikum syuraka
laqad taqata bainakum wa dhala'akum ma kuntum tasyamun. Ya. Dan sungguh betul-betul ci'tumuna, ya, kalian datang kepada kami furoda, dan saya jelaskan furoda sendiri. Pertanggungjawaban furodiyah. Jadi ada apa? Ada visa furoda, ya. Yang orang mau haji, kemudian dari visa furoda, ya. Jadi pertanggungjawaban itu betul-betul bersifat personal. Kama khalaqnakum, sebagaimana pertama kami jadikan kalian awal amarah. Manusia itu dijadikan individu, personal, tidak kemudian grup dijadikan bareng-bareng gitu kan. Ya. Maka pertanggungjawaban kembali kepada Allah, keluar dari Allah itu individual, maka kembali kepada Allah juga individual. Keluar dari Allah itu personal, kembali kepada Allah itu personal. Watarakum, dan kami tinggalkan ma'akhalakum di belakang kalian, walaqadurikum, dan di belakang punggung kalian, pamanara ma'akum, dan kami tidak melihat bersama kalian syufa'akum, kolega-kolega kalian, alladzina za'antum, yang kalian percaya, yang kalian yakini sebagai teman, anakum fikum syuraka, di mana kalian bersama-sama kolega kalian. Ya, laqad taqatta'a bainakum, kami putus di antara kalian, wa dhala'akum tasamun, dan sesat dari kalian apa yang telah kalian yakini. Jadi mindset yang sudah keliru itulah yang harus dirubah. Manusia itu berubah berdasarkan cara berpikirnya. Kalau cara berpikirnya nggak berubah, ya manusia tidak akan pernah berubah. Kita mau berubah, ya berubah dulu cara berpikir kita. Karena cara berpikir kita, ya pada akhirnya menjadi beku, dan itu keluar dari alam bawah sadar. Orang sering kali latah itu udah parah. Ya. Kalau latahnya subhanallah, berarti pikirannya benar. Kalau latahnya itu ngawur, ya itu berarti udah alam bawah sadar. Apa yang kita ucapkan itu adalah konstruksi dari pikiran kita. Dan konstruksi itu tidak sekali jadi, dipengaruhi oleh banyak hal, kemudian kita berinteraksi terus-menerus, kita jadi pikiran kita itu selalu berdialog dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita terima, dengan situasi yang kita hadapi sehari-hari. Itu kemudian membuat sebuah konstruksi, ya, bangunan berpikir. Dari situlah kemudian keluar kata-kata kita. Jadi kalau kita bicara tidak sistematis, berarti pikiran kita memang tidak sistematis, konstruksi pikiran kita tidak sistematis. Kalau kita biasa bicara kasar, berarti konstruksi pikiran kita memang kasar. Maka di sini za'am itu bisa dibahasakan sekarang konstruksi pikiran kita dalam konteks kita terhadap orang lain. Jadi kalau konsumsinya kasar, konsumsinya lembut, konsumsinya etis, bergantung kepada Allah. Gak mungkin orang itu bicara di luar kontrol pikirannya, di luar pikirannya. Orang kan bicara sesuai dengan alam pikiran masing-masing. Maka di sini za'amtum, gitu kan? Suraka alladzina za'amtum, maka waja'alna bainakum, di mana itu? Wara'al mujrimina nar fadhannu. Ayat di bawah. Fataratum akhawalna mara'atuhurikum amanara ma'akum syufa'a alladzina za'amtum anakum fikum, ya, syuraka. Laqad taqatta'a bainakum wa dhala'akum ma kuntum tasyamun. Kalau pikiran kita sesat, konstruksi pikiran kita sesat, ya, yang keluar dalam narasi-narasi yang sesat. Kalau pikiran kita bermusuhan kepada orang, selalu melihat orang lain musuh, iya, ucapan-ucapan kita bermusuhan. Coba lihat medsos, ngerti ya? Bagaimana konstruksi pikiran mereka itu mencaci maki, luar biasa. Kadang-kadang saya baca, kadang-kadang saya sabar untuk baca, kasihan mereka, betapa rusaknya alam pikiran mereka. Yang cebong bermusuhan dengan katrun jelek-jelekin cebong jelek-jelekin katrun. Coba sekali-kali ada artikel orang lain, atau ada berita, ada narasi, ya, atau di apapun, atau Twitter, ya, kadang-kadang ngeri. Itu
tingkat kerusakannya sudah dasar itu. Sudah dasar, udah nggak rasional lagi. Bahasa binatang di situ muncul semua, bukan bahasa manusia. Dialog itu bukan dialog ala manusia. Betapa di medsos itu banyak dialog ala iblis. Mencaci maki dengan bahasa yang luar biasa. Ditambah lagi orang yang menyediakan mesin untuk ikut mencaci maki, kan ada mesin yang bisa kemudian ikut mencaci maki kan. Dasar itu. Dan itu kemudian dikelola oleh para elit. Nah, orang-orang yang mengelola permusuhan ini, orang yang mengelola saling benturan ini lebih iblis daripada iblis. Kalau kita membuat ukuran-ukuran normatif, kalau kita membuat ukuran-ukuran rasional, kalau kita membuat ukuran-ukuran syar'i, kalau kita membuat ukuran-ukuran dunia waras, sudah begitu dunia medsos kita banyak yang tidak waras, dan kita perlu bertanggung jawab atas ini. Saya kadang-kadang dimasukkan grup WA, wah isinya caci maki, sengaja untuk menjadi ruang satu dengan yang lain bermusuhan. Saya kasih tahu, kenapa sih grup seperti ini muncul? Kenapa sih harus bermusuhan? Bangsa ini adalah bangsa yang lembut, tapi tetap tidak. Akhirnya terpaksa saya nggak ada gunanya juga memberikan nasihat kepada mereka. Saya lihat. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Wakil awal suroka akum fata'akum kalau yastajibu lahu alaya wa man adalla akan menyatu min dunia la yastajibu, tetapi tidak kemudian mereka dibalas. Wa ja'alna bainahum bi qala Ibnu Abbas wa qatata bi wahid mudlika, yang disebut mubika itu saling merusak satu dengan yang lain. Ya, demikian Bapak Ibu dan Saudara yang bisa saya sampaikan. Kita waktu terbatas, kita nggak bisa masuk ke ayat berikutnya. Kita lanjutkan bulan depan. Ya, kita namanya peduli ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Silakan ada yang ingin bertanya baik kepada pagi hari ini. Kalau ada yang bertanya, Bapak Amir langsung pertanyaan Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras Pak, agak keras. Tentang tentang iblis yang menggoda. Terus katanya jadi ada setan ini kan bersama dengan manusia, tetapi tadi sampaikan tidak semudah kecuali orang bisa menggoda seorang yang takwa. Kemudian dia menggunakan strategi berbagai macam cara agar orang yang tadi taat tadi akhirnya keluar.
mungkin ada sebuah apa ya, katanya bagaimana tidak terhindar dari godaan setan menjerumuskan ini, bagaimana dia teguh tidak tergiur dengan wujud ayu setan sehingga terjebak dalam perbuatan dosa. Intinya itu. Iya, jadi setan itu tidak bisa menggoda hanya kepada orang yang ikhlas. Yang ikhlas. Yang ikhlas. Ya, yang ikhlas. Jadi yang ikhlas itu dia nggak punya kepentingan apapun. Gimana dia menggoda? Tergoda itu ketika punya kepentingan. Dia akan masuk dengan berbagai cara, termasuk merusak keikhlasan orang itu. Jadi kalau orang itu menggunakan dalam keikhlasan, akan tergoda. Nah, cuma soal strategi begini ya. Ya kita analogi yang sederhana aja lah. Ya. Orang non-muslim, gitu ya, masuk di kiai-kiai supaya kiai itu memberikan dukungan kepada partainya atau calon non-muslim. Sementara mayoritas pemilih itu muslim. Gimana ada tanda menggoda itu? Ini bukan, saya tidak membuat analogi bahwa orang itu ini enggak. Dalam artian bagaimana ketika orang itu ingin, ini poinnya, ingin mendapatkan simpati, ingin orang tertarik, dia akan menggunakan bahasa orang lain, bahasa orang itu yang dituju, bahasa masyarakat itu, dia akan menggunakan tradisi yang dipakai oleh masyarakat itu, dia mencoba untuk berpikir sebagaimana berpikirnya masyarakat itu. Dia pakai peci karena mayoritas mereka pakai peci. Dia pakai surga karena nya pakai surga. Kira-kira seperti itu. Ya, ini sebagai sebuah logika saja. Begitu juga iblis. Iblis itu dalam memberi menggoda, dia akan menggunakan bahasa yang digoda. Dia akan menggunakan cara berpikir orang yang digoda. Dia akan menggunakan pakaian orang yang digoda. Dia akan menggunakan adat istiadat dan tradisi dari orang yang sedang digoda. Begitu juga, itu kan bahasa marketing. Itu bahasa marketing. Apa yang dia inginkan dari orang yang digoda itu ikutin, maka dia akan menyesuaikan diri. Apa yang dia senangi dia ikuti. Begitu juga marketing produk, dia survei dulu. Dia menyesuaikan masyarakat kita suka bungkusnya, bikin bungkus yang model merah, hijau, itu berbasis pada survei. Jadi, kalau ketika perusahaan ini sudah maju punya banyak dana, dia melakukan sebuah survei masyarakat itu seperti apa. Nah, dia sesuaikan dengan survei itu untuk menggait market, menciptakan market. Ya, kalau dalam bahasa kaitannya dengan bahasa agama terkait dengan iblis dan manusia, dia akan menggunakan bahasa manusia yang digoda, tradisi manusia yang digoda, bergantung kelompok manusia ini sukanya apa. Dia akan menciptakan, melakukan sesuatu yang dia suka tanpa terasa. Yang penting dia masuk dulu, ketika masuk tak terasa dia kemudian lakukan bola. Tapi apapun ceritanya, kita menulis hanya orang-orang ikhlas lah yang tidak mudah digoda oleh yang tidak bisa digoda oleh iblis. Kenapa? Karena orang yang ikhlas ini ya tidak memiliki vested interest, tidak memiliki keinginan. Kalau tidak memiliki keinginan dalam pengertian apa yang dilakukan, dia tidak punya tujuan tertentu, ya gimana dia menggodanya? Jadi semua iblis itu bisa menggoda manusia kecuali yang ikhlas. Itu Pak ya. Ya, cukup. Oke, kemudian kita ada. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.